yang Allah larang, maka Allah pun akan menjaga kita. Makanya orang-orang soleh itu mereka mendapatkan penjagaan dari Allah. Gak pernah takut mereka karena mereka menjaga semua yang Allah perintahkan. Gak pernah takut, Allah yang jaga. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Ini secara tekstualnya. Ya Allah, alangkah dalamnya Nabi menasihatin Sayyidina Mu'ad, ya, berada di hadapanmu, maksudnya begitu dekatnya, ya. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi khairan minhu. Siapa dia yang mengingatku, kata Allah, di jiwanya, di raganya, Allah akan pun mengingat dia di zatnya yang mulia. Wa man zakarani fil mala'i zakartu khairan minhu. Siapa yang mengingat aku di halaan ramai, Allah pun akan mengingat kita di halaan ramai di yaumil qiyamah. Makanya kalau kita lihat ibadah kita ini dibagikan oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibadah af'al kita, perbuatan kita, af'al. Ada juga aqwal, perkataan kita, zikir kita dengan lisan. Kemudian ada lagi ibadah hati kita. Apakah bisa dalam satu waktu kita mengamalkan semuanya? Ini yang sulit, Pak. Contoh misalkan sholat yang kita lakukan, itu di situ ada semua, ada zikirnya, ada af'alnya. Bisa nggak waktu sholat juga ada hudurnya? Kalau bisa berbarengan dengan 3, itu baru dapat kesempurnaan di dalam amalan kita. Tapi kadang-kadang kita sholat, kita di sholat, hati kita kemana-mana. Kita lagi di mana, kita keluar kemana, gitu. Padahal kita lagi ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi sholat, mikirnya kemana-mana. Sampai Nabi untuk mengatasi itu dari para sahabat, pernah Nabi bersabda, fa idza hadartal asya faqaddimul asya minal isya. Kalau makanan malam itu sudah dihidangkan, maka makan dulu baru sholat isya. Kenapa ini Nabi sabdakan? Takutnya lagi sholat mikir makanan, sehingga tidak mendapatkan ibadah hatinya tadi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi pikiran makan, ya. Itu. Sakingnya Nabi memperhatikan tentang ibadah batiniyah, dan pikiran nih yang paling penting nih, pikiran. Jadi hati dan pikiran kita, itu terus. Allah jadikan, kata Imam Ghazali, diibaratkan hati itu bagaikan raja, kerajaan di tubuh kita. Akal itu bagaikan menterinya, perdana menteri-menterinya memberikan masukan-masukan ke hati. Hati ini akan mengatur jawareh badan kita di dalam melakukan sesuatu. Penting nih hati, tempat nadzarillah, tempat penglihatan Allah. Makanya Nabi mengatakan fa idza saluhat saluhat sa'irul amal. Kalau ini benar, semua amal kita bisa baik. Jadi ada maknanya dalam ibadah kita itu. Baca Quran, baca zikir, baca Quran, baca sholawat, mau sholat, mau ibadah, mau sedekah, mau amalan apapun, kalau nggak dibenerin niatnya, udah yahbutul amal.
Makanya ketika mana Allah sudah ringankan langkah kaki kita, Allah ringankan kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, dan Allah sudah beri kita kekuatan menjauhkan kemaksiatan, itu bukan karena kita. Kalau karena kita ujub, ujub. Tahu ujub nggak Pak? Ujub itu kita melihat kita udah melakukan yang luar biasa kepada Allah. Padahal belum apa-apa ini dengan nikmat yang Allah berikan sama kita. Maka yang paling penting dalam menggapai Oriko dan ma'rifah itu syuhudun minnah minallah. Kita nggak ujub tuh. Kita kenapa bisa melakukan ini, melakukan itu di dalam ketaatan? Karena Allah izinkan saya untuk melakukan itu. Kalau Allah tidak izinkan, ini nggak bisa. Saya nggak bisa melangkah ke situ. Saya nggak bisa melakukan hal-hal baik itu. Kenapa? Karena kita tidak mampu kalau Allah tidak izinkan. Maka balik lagi kepada dasar yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semoga nggak terlalu tinggi, nanti anak kasih ibarat-ibarat yang ringan pembahasannya. Ketika mana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari itu, ketika di alam ruh, sering anak sampaikan ini hadis, Allah mengatakan hadza min ahlil jannah fala ubali wa hadza min ahlin nar fala ubali. Ini golongan dari ruh yang akan masuk neraka, anak nggak mau tahu kata Allah. Dengan kecongkakannya, dengan keagungannya Allah mengatakan ini golongan ruh yang bakal masuk neraka, anak nggak mau tahu. Dan itu boleh bagi Allah Zat yang Maha Mulia. Wa hadza min ahlin nar wa hadza min ahlil jannah fala ubali. Dan ini ruh golongan akan masuk surga, anak nggak mau tahu kata Allah. Walaupun hambanya nggak mau, ya ini tetap masuk surga. Nangis Pak sahabat Pak. Sayyidina Umar nangis. Yang keras kayak gitu nangis dengar Rasulullah ngomong ini hadis. Kenapa ini tanya? Karena takut tuh yang golongan yang Allah sebutkan min ahlin nar fala ubali. Mereka minta sama Nabi satu arahan, bagaimana ya Rasulullah? Kullu muyassar lima khuliqal. Semua itu akan dimudahkan atas apa dia diciptakan oleh Allah. Walaupun mungkin di jalan hidupnya nih ada dia mencong-mencong, ya kan, lakukan maksiat, dia pernah jatuh kepada dosa kecil, dosa besar misalkan, sudah pernah jatuh kepada kesalahan, dan itu manusia. Ma yusammul insan illa binisyan, tidak dinamakan manusia kecuali suka lupa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Ingatkan, yang lupa diingatkan. Diingatkan nggak mau dengar, ente cuma diperintahkan mengingatkan. Dan ente minta sama Allah hidayat, petunjuk. Jadi kita tidak menghukumi, kita cuma mengingatkan. Yang menghukumi, yang bakal beri petunjuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sering ceritakan sama antum, Nabi Muhammad itu kepingin banget paman-pamannya masuk Islam Pak. Sedih loh. Pamannya Abi Jahal, Abi Lahab itu Nabi kepingin dia masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah itu mendakwai dia, datang Abdullah bin Umm Maktum. Orangnya buta. Datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, as'aluka andin, aku mau bertanya tentang perkara agama wahai Rasulullah. Sakingnya dia kan nggak kelihatan Nabi lagi ngomong sama orang, ditabrak aja Nabi ngomong. Nabi berpaling dari Abdullah bin Umm Maktum, kesel kalau bahasa kita. Gue lagi ngomong nih, gue lagi ngomong sama paman gue, sama paman saya. Apa kalau bahasa Sunda paman saya itu apa? Mamang saya. Apa ya? Saya apa saya? Paman orang, mamang orang nih sesuatu itu kalau pendek gitu. Paman orang nih ngomong.
Akhirnya dia abasa, Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Engkau berpaling dan berbuka masa, wahai Muhammad, kepada datang kepadamu orang yang buta. La'alla yatazakka, mungkin dia mau menyucikan dirinya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah mendidik aku Tuhanku dengan sebenar-benarnya didikan. Loh. Di sini ada kejadian yang luar biasa dengan cerita ini. Asbab nuzulnya surat Abasa ini. Pertama, ini orang diajak untuk tauhid, mengenal Allah, beriman kepada Allah. Ya kan? Nabi udah kenceng dakwain dia, ngajak dia, merangkul dia. Ya kan? Tapi belum Allah kasih hidayat. Ini sudah Allah kasih hidayat, datang nih orang. Ya kan? Datang nih orang, datang mau nanya sama Nabi tentang perkara agama. Nabi loh, ini Nabi Muhammad ini. Nabi kesel karena dia mutus omongan. Ya, gak ada adab nih orang kan, main tumbur aja orang lagi ngomong. Tapi Allah tegur. Allah mau kasih tahu sama Nabi Muhammad, ente anak tugaskan menyampaikan hidayah dari anak. Turunlah ayat berikutnya, innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad gak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun kecuali aku berkehendak. Makanya salah satu hal yang paling bagus di dalam kita mengajak kepada kebenaran, khususnya kepada istri dan anak kita dan jiran tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, doakan dia fi zahiril ghaib. Apa fi zahiril ghaib? Doakan dia nggak tahu. Kadang-kadang nih orang minta doa di depan dia, gitu doain. Tapi ada lagi yang lebih hebat, mendoakan dia nggak tahu. Sebut namanya, ya Allah, fulan. Rugi nggak kita doain orang? Enggak rugi kita doain. Malahan dapat kebaikan. Kadang-kadang mungkin doa kita ya Allah nggak langsung dengar, tapi dengan mendoakan saudara kita dikabul. Ada satu hadis nih disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendoakan saudara kita, dia nggak tahu. Di zahirul ghaib itu dia nggak tahu. Di malam hari setelah habis sholat atau malam hari saya sebutkan fulan bin fulan, ya Allah beri petunjuk fulan bin fulan, mudahkan urusannya. Malaikat akan jawab, falaka mithla dzalik. Untuk kamu juga yang kamu doakan. Ya Allah luaskan rezekinya, ya Allah bahagiakan dia. Gak sia-sia tuh kata Nabi. Malaikat pun ngomong, falaka mithla dzalik, ya Allah kayakan dia zahir batinnya. Itu doain saudara kita nih. Kita dapat duluan dari dia. Itu rahmat dan kasih sayangnya Allah. Allah cuma mau lihat bagaimana kita memperhatikan sesama kita dalam doa. Itu dalam hadis ini. Jadi balik lagi pada hadis yang mana, ihfazillah yahfadkah. Jadi kalau kita jaga perintah-perintah Allah, otomatis Allah akan menjaga kita. Tapi ketika mana kita sudah tidak menjaga yang Allah perintahkan kepada kita, sholat 5 waktu deh. Hadir nggak hati kita di situ? Bagaimana Allah mau menjaga kita dari godaan syaitan, dari hawa nafsu kita, dari dunia yang menggoda kita? Ini nggak bakal bisa, Pak. Itu suatu mimpi. Ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahka. Ini ma'rifah sebenarnya. Kalau engkau sudah menjaga Allah dengan benar di jiwa ragamu, engkau akan dapatkan Allah itu dekat banget sama kamu. Allah itu mendekat kepada, Allah itu dekat sama kita. Allah mengatakan, wa inna aqrabu minkum min hablil warid, dekat dengan kita sampai dekatnya tulang leher kita ini urat yang di leher. Ada yang lebih dekat dari kita dari urat yang di leher? Tidak ada. Allah lebih dekat dari itu ketika kita mendekat. Ketika kita yang menjauh, Anda belum layak, Beb. Sampai kapan kita mulai untuk dekat sama Allah dan Allah mendekat sama kita? Kenapa kita nggak mau mendekat? Ayo mendekat, yuk. Gitu. Tajidhu tujahka fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta perlindungan juga minta perlindungan sama Allah.
Apapun halnya kita minta perlindungan sama Allah. Yang lain itu wasilah. Dan di hidup ini pasti ada wasilahnya semua. Gak apa-apa jadi wasilah, tapi bukan minta kepada makhluk dari makhluknya Allah. Kalau gitu Allah takutnya Allah cemburu sama kita. Allah cemburu. Kurang hebat apa jabarutnya? Kurang hebat apa keagungannya? Nah ini terus kita latih, insyaallah kita menemukan jalan hidup yang mana kita selalu setiap salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kata guru salah kalau orang mengartikan ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Itu bukan tugas Nabi, cuma nunjukkan enggak, bimbing saya ke jalan yang lurus. Kita perlu orang yang bimbing kita ke jalan yang lurus. Berapa banyak orang sudah tunjukkan jalan lurus, masih bengkok juga. Tapi kita ingin dibimbing. Dibimbing itu artinya saling mengingatkan. Yuk. Yang namanya kita manusia ada ghafilnya, yuk. Nah itulah perlunya syekh. Ada guru itu yang murabbi. Memang susah jadi guru murabbi. Anak pun ngalamin, anak pun terus belajar sama guru-guru anak. Mereka itu ingin kita juga dekat sama Allah. Makanya kalau kita nggak bisa dekat sama Allah dengan sendiri, kita dekat dengan orang yang dekat sama Allah. Orang-orang soleh. Kita kalau duduk sama orang ahli dunia, ngomongin dunia aja gitu. Enak, asyik, ke bawah. Makanya menjalas janas dulu itu pasti berpengaruh, Pak. Dan ingat, namanya majelis ilmu dimanapun antum hadir, antum nggak rugi. Majelis zikir dimanapun antum hadir, antum nggak rugi. Kalau anak pribadi dulu waktu anak ngaji, anak cuma berharap satu, ya Allah ketika di dunia ini berkumpul dengan para habaib, ketemu nama masyayikh, anak berharap nanti barzah juga anak bisa hadir sama mereka. Dan mereka pasti menghadiri majlisnya Rasulullah SAW. Itu majlis itu Pak, minta kumpul sama Nabi bukan hanya di dunia, sampai di barzah, sampai di hari kiamat. Di barzah itu lama loh Pak nunggu Pak. Di barzah itu nunggunya lama. Sampai kiamat nanti nunggu di barzah lama loh. Kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling syaibe udah. Itu aja udah lemas-lemas, gak bisa gerak lagi. Ya kan? Mau 100 tahun udah gini. Di barzah tuh nunggunya lama. Makanya itu harus ada cita-cita tuh. Di barzah tuh ingin kumpul sama orang soleh. Biar kita bisa majelis juga di barzah itu. Pengen juga sama Nabi Muhammad walaupun duduk di belakang deh gak apa-apa, itu majelis. Di barzah nunggu sampai ya gue usaha. Ketika mana kalau di barzah udah kumpul, ketika dibangkit kan udah enak. Tapi ikatan itu dipupuk dari sekarang. Gak bisa instan. Man baga syai' laisa lahu syai' falaysa lahu syai'. Siapa yang menginginkan sesuatu tapi tanpa sesuatu tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Ini perkataan orang-orang Arab aja tapi maknanya dalam. Siapa menginginkan sesuatu apapun itu, lebih-lebih lagi kedudukan kita, kedekatan kita sama Allah, menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilahnya Nabi Muhammad. Maka kedekatan kita sama Nabi Muhammad itu juga penentu. Memang mau jadi wali itu Pak susah Pak, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa kalau mau. Kalau nggak mau nggak bisa. Abu Buya Uci itu Masya Allah itu contoh tuh, Allah bukakan. Kalau sudah jadi wali itu biasanya orang cinta dunia nggak ada lain. Itu belum. Tapi pingin, boleh dong, boleh. Ya, itu banyak kita contoh para solehin. Nah, mulailah dari diri kita. Karena Allah tidak bisa merubah kecuali diri kita mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bisa merubah kita kecuali diri kita mau berubah. Jadi tidak terasa lagi. Alhamdulillah sebagian yang pergi haji udah pulang dari haji. Ada satu sunnah Nabi, anak cuma ingatkan. Kalau orang balik haji disunahkan kita mengunjunginya, bukan sekedar minta air zam-zam sama kurma. Kita bisa beli juga sekarang, nggak usah di Saudi, iya kan? Kalau zaman dulu kita pingin banget tuh melihat air zam-zam aja susah banget. Saking hebatnya Indonesia air zam-zam bisa oplos juga. Dan maksudnya bukan itu. Kata Nabi, istaghfar lahul haj wa istaghfar lahul haj.
orang yang pergi haji itu diampuni dosanya oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa jazaa'uhu illa al-jannah. Haji yang mabrur itu gak ada balasan kecuali surga. Surga, Pak. Janji Nabi nih. Wah, hebat deh. Ya, hebat banget deh. Iya. Hebat kalau dia benar-benar tuh hajinya. Haji yang mabrur itu ada alamat. Makanya orang tua-tua dulu pakai filosofi kalau balik haji pakai kopiah putih. Itu filosofi, artinya udah deh. Kalau aku yang nggak benar udah nggak lagi. Udah CB udah pakai putih mau lurus deh. Mau lempeng sama Allah deh. Mau benerin sikap kita, mau benerin ibadah kita. Itu orang-orang haji zaman itu. Datang kepada mereka minta doa, minta akan ampun untuk saya. Kenapa? Karena dia masih diijabah oleh Allah doanya. Kenapa? Dia bersih dosanya. Balik haji diampuni oleh Allah. Kata Nabi, siapa yang wukuf di Arafah dan dia meyakini Allah tidak mengampunkan dosanya, itu termasuk dosa besar. Makna hadis Rasulullah SAW. Siapa yang wukuf di Arafah kemudian dia meyakini tidak diampuni oleh Allah, itu termasuk dosa besar. Loh, rahmat Allah luas. Makanya di hari Arafah kita disunahkan puasa, terus disunahkan doa. Walaupun ini ada khilaf masalah lebaran kemarin, nggak apa-apa, udah yang penting i'tikad kita kalau rahmat Allah itu luas sekali. Kalau kita bertasyabbuh, menyerupai dengan ahlul Arafah, insya Allah rahmatnya cocok juga dapat. Kata di dalam hadis, "Idza lam takun mislahum fatashabbahu, inna tashabbaha bil kiramin falahum." Kalau kamu nggak bisa kayak mereka, menyerupai, nyontoh, maka sesungguhnya menyerupai orang-orang baik, maka kita mendapat juga kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang yang balik haji, kita kunjungin, minta doa sama dia, kita doakan, ya. Nah, semoga aja kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk bulan Muharram, awal tahun Hijriah. Alhamdulillah dapat informasi katanya Habib Rizik bin Syihab sudah pulang. Kita doakan beliau, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Sampaikan hajat-hajat beliau, senang sekali. Karena ulama itu di dalam ijtihadnya masing-masing, Pak. Dan kita harus menghormati ijtihad para ulama itu. Di dalam menentukan sikap, di dalam berjuang, punya cara dan style masing-masing. Tapi orang yang luas ilmunya, dia akan tidak menyalahkan, tapi dia memberikan apresiasi dengan apa yang diijtihadkan. Karena dalam hukum ketika belajar usul fikih, ijtihad itu istimbat. Kita ini kan menentukan mazhab, itu menentukan daripada hal mazhabnya. Dia sumbernya Al-Quran dan hadis. Cuman di dalam memahami Al-Quran dan hadis berbeda pendapat. Ini artinya begini nih. Dan Allah bukakan, ada orang yang Allah bukakan lebih luas pemahamannya. Ada Allah yang bukakan dengan cara yang lain. Kadang-kadang satu hadisnya. Makanya ketika mana Sayyidina Imam Syafi'i diceritakan pernah dijamu di rumahnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Ini cerita nih dari guru-guru kita. Dijamu apa? Dijamu untuk nginep ke rumah. Jadi anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini pengen tahu ibadahnya Imam Syafi'i ini apaan. Tidur di rumahnya, habis sholat isya diajak makan, beliau baring aja di kasur. Dilihatnya sepertiga malam, abahnya bangun, Imam Syafi'i masih di kasur. Udah seudon aja, ini gimana nih Imam madhab? Ya, di kasur aja. Pas subuh baru keluar ke masjid. Ya kan? Sakingnya ini Allah tunjukkan makamnya. Sebelum orang nanya kenapa nggak tahajud, Imam Syafi'i cerita. Di malam, wahai Imam Ahmad, ana itu memikirkan satu hadis Rasulullah SAW, dan dari hadis itu ana pecahkan 70 hukum di dalam bab fikih. Apa hadisnya ya Imam? Ya Umar, ma fa'alan nughair. Wahai Umar, Umar itu tasghir dari kalimat Umar. Ngomong sama anak kecil,
Nabi mengatakan wa Umair ma fa'alan Nughair. Nughair itu nama burung, Pak. Ya apa kita perkututkan salah satu nok dari burung lah. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Dari pertanyaan hadis itu dia bisa keluarkan 70 masalah ilmu fikih. Ya Allah, kalau kita lihat hadis itu apa ya? Kayak teksnya begitu aja. Nabi itu memiliki jawami'ul kalim, kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Itu Rasulullah SAW. Dan ada ceritakan yang terakhir ini untuk khazanah keilmuan kita tentang cerita mengqadha sholat. Jadi pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi itu pernah perang dengan para sahabatnya. Kemudian perang itu sudah berakhir di waktu asar. Sudah berakhir dekat waktu asar. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kita sholat di bait. Dia menyebutkan satu bani, di Bani Fulan, di daerah sini. Sholat asar di situ sama aneh. Kalau nggak salah satu bani dari satu kampung dari Bani Arab pada saat itu, lupa namanya. Belajar udah lama nih, kerjaannya belum lupa ini. Tapi intinya Nabi mengatakan kita akan sholat asar di tempat satu lembah dari Bani Fulan. Nanti sholat asar di situ sama anak kata Rasulullah. Berjalan sahabat, ada yang jalannya cepat karena Nabi suruh cepat karena asar ini kan berjalan waktunya. Jadi dia jalan cepat biar nyampe ke sono cepat bisa sholat sama Nabi. Itu yang pertama, ijtihad sahabat. Ada yang satu lagi, dia jalan cepat cuma tengah jalan dia mengas. Waduh, kita capek nih, kalau kita sampai sono kayaknya lewat nih sholat. Udah dia ijtihad dia, kita sholat dulu di sini, nanti sampai sono kalau masih ada waktu lagi kita ngulang sholat ikut sama Nabi. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga santai aja, taunya kita sholat di sono. Nabi suruh sholat di sono. Mau datangnya telat, walhasil sholat di sono. Jalan terus saja dia. Yang duluan tadi udah standby di sono, ya kan? Yang ini kan telat dia. Nyampe ke sono ternyata itu baru itu. Ya, sampai orang-orang yang ilmu kebintangan itu baru ngasih tahu pernah matahari itu stop. Itulah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Jadi itu matahari kayak stop, mandek nunggu Nabi sampai tempat situ. Sholat sahabat, gak lama keluar waktu asar. Nah, yang Anda mau angkat di dalam kisah hadis ini ada 3. Itu katanya ada yang mengatakan baru sholat berapa saat, gak lama langsung maghrib. Dari hadis ini kata Sayyidina Umar banyak sahabat mengambil istinbat hukum. Yang satu berpendapat kan sampai di dalam Syafi'i juga kalau dapat serakaat di waktunya maka dikatakan adaan bukan qadhaan. Tapi kalau sudah nggak dapat serakaat lagi di waktunya maka itu ternilai qadha. Ya. Nah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang duluan tadi dia kepingin dapat sholat di sana sama Nabi. Yang tadi stop di jalan dia kepingin nyari aman biar nggak ketinggalan. Yang dia jalan santai sampai sama Nabi bisa sempat sholat asar, semuanya juga mendapat keberkahan. Di situ Nabi mau lihat sejauh mana ijtihad para sahabat. Nggak Nabi salahin semuanya berijtihad. Ini harus luas kita di dalam memandang ini di zaman yang seperti ini. Zaman ini penuh fitnah wahai saudaraku. Apalagi sekarang banyak kali orang berani itu menghina Nabi Muhammad. Kemudian dia berani aja nyentuh-nyentuh masalah yang sensitif di dalam agama. Bagaimana sih kamu disini bukan sekedar marah, berarti PR besar. Kita terus harus ajarin, tanamin anak-anak kita dari kecil tentang tauhid, tanami dari kecil anak kita tentang sholat. Kita ngomong buat apa kamu sholat? Nah, contoh misalkan itu orang-orang dulu didik sholat buat apa sholat? Sholat itu biar ente bisa masuk surga. Itu doktrin pertama. Doktrin kedua kalau meninggalkan bisa masuk neraka. Itu yang paling umum deh. Tapi kalau kita ngomong sholat itu biar ente dekat sama Allah, biar ente berkah hidupnya, biar ente itu lebih dalam lagi itu. Doktrinnya lama-lama dia mikir.
terus diajak, contohin abahnya, ayo duduk sini ikut, ayo ngaji yuk, yuk ngaji, dengerin sekali-sekali ngajiannya anak kita, ayo wirid yuk, ayo. Ya. Nah itu dari sekarang Pak. Kalau memang betul kadang-kadang kita HP juga ya ada time-nya, kita pegang HP-nya, kita duduk. Nggak ada masalah, bukannya kita musik, oh ini sering banget, enggak, Allah ada wagetnya lu main-main. Tapi wagetnya kita ingatkan, dan paling bagus waktu duduk itu dianjurkan oleh para salaf bainal maghrib wal isya. Itu time-nya istirahat sebenarnya. Capek dari kerja, tapi time itulah paling bagus, kita cuma sebentar 1 jam paling untuk kita duduk sama anak istri kita, baca ngaji ke kita, zikir ke kita, muhasabah di situ, renung ini hari ini, tanya nih dulu hari ini gimana nih, subuh tadi gimana, zuhur tadi gimana, asar tadi gimana, introspeksi kita sama keluarga kita ya tentang bainana bainallah. Ya bukan sekarang kita upgrade masalah kerjaan kita, tapi kita nggak pernah upgrade masalah kita, hubungan kita sama Allah, sama istri, sama anak kita. Dan itu sangat berpengaruh. Ternyata didikan para salaf itu sangat menyentuh dengan akhlak tadi, dengan singgungan-singgungan, mungkin bukan menyinggung tapi sindiran dengan fi'il. Di zaman ini Pak, yang paling perlu itu kita mencontohkan dengan perbuatan. Tapi yang paling sempurna di dalam kita perlu contoh adalah Nabi kita Muhammad SAW. Anak pun selalu ya, diri saya pribadi, mungkin kita tidak ada lain, kita terus ingin mencontoh Nabi kita Muhammad ya. Nabi Muhammad itu yang sudah diberikan oleh Allah dengan semua kemuliaan. Kurang apa Nabi Muhammad? Diciptakan dari nurnya Allah, tidak ada. Tidak ada makhluk di dunia ini yang diciptakan dari nurnya Allah kecuali Nabi Muhammad. Yang kedua, dia melewati dimensi waktu dengan Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah. Banyak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu pun gak lepas dari omongan orang, gak lepas dari caci makian orang. Kalau memang kau betul Nabi, wahai Muhammad, belah tuh bulan jadi 2. Dibelah bulan jadi 2. Dibelah bulan jadi 2 Pak. Bukan belah mobil jadi 2, bulan jadi 2. Mana ada itu mukjizat yang luar biasa disaksikan. Sebagian beriman, sebagian gak mau beriman, malah bilang anta sahirul azim, kamu ini penyihir yang besar. Nabi dikatain penyihir. Bayangin antum. Jadi nggak ada yang lepas daripada omongan, apalagi kita. Jadi harusnya orang yang berhati besar itu semakin dia begitu, semakin dia semangat, semakin dia maju, semakin dia bukan mundur, ya kan? Nah, insyaallah ngajinya ini tidak lain tadzakkur wa tadzkir, niatnya untuk saling mengingatkan dan terus kita jangan putus asa. Ya, kita punya Allah yang maha segala-galanya. Kita punya Allah yang maha kuat. Kita punya Allah yang maha pengasih. Ya ya Rabb, kita tahu kami ini seorang hamba yang penuh dengan dosa. Kami ini seorang hamba yang suka maksiat, tapi Engkau maha pengampun ya Allah. Engkau maha pembimbing ya Allah. Engkau yang maha mengatur segalanya. Semoga dengan sifat-sifat keagungan-Mu ya Allah, rubah kondisi kami menjadi lebih baik, ibadah kami menjadi lebih baik, akhlak kami menjadi lebih baik, adab kami menjadi lebih baik ya Allah kepadamu dan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang selain kami dengan mengikuti Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.